Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program Akurat Talk, obrolan santai bersama sejumlah tokoh penting di negeri ini. Kali ini saya sudah bersama salah satu tokoh daerah, tokoh muda yang tak lain adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara Pak Musa Rajeksa atau sering dipanggil dengan panggilan Bang Ijek. Selamat malam Bang Ijek, apa kabar Bang? Baik, kabar baik Mas Rizal. Oke. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana Bang dengan aktivitas terakhir sekarang ini nih setelah Ya. pandemi? Kita setelah pandemi sibuk kembali. Sibuk kembali ya? Kalau Makin kemarin sibuk gitu. waktu pandemi kita sibuk ngurusin pandeminya. Pandeminya. Kalau sekarang udah sibuk ngurusi semuanya lagi. Oke, sip. Berarti kita semangat lagi untuk memulihkan ekonomi. Iya. Ya mungkin obrolan kita kali ini seputar yaitu Bang tadi tantangan dan peluang pemulihan ekonomi di Sumatera Utara pasca pandemi ini seperti apa. Mungkin kita ngobrol santai seputar itu dan mungkin nanti kita ngobrol yang lain-lain nih. Baik. Dan selagi saya ucapkan terima kasih nih Iya. Bang Ijek sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan kita. Pokoknya sebelumnya saya Rizal Maulana, pemimpin redaksi Akurat.co. Terima kasih. Oke Bang, kita mungkin mulai aja. Pertama saya ingin mengawali seputar hasil dari laporan Bank Indonesia perwakilan Sumatera Utara menyebutkan bahwa semester pertama 2022 tren pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ternyata positif. Nah, itu salah satunya karena harga CPO, kemudian komoditas lain seperti karet yang menjadi andalan dari Sumatera Utara ini lagi bagus harganya. Iya. Menurut Bang Ijek, kenapa trennya ini menjadi positif di semester pertama ini, Bang? Ya memang kita bersyukur ya Sumatera Utara ini kan daerahnya itu memang banyak perkebunan, pertanian di sana. Jadi memang pandemi COVID kemarin walaupun secara ekonomi kita merasa turun tapi kita nggak terlampau drastis minus, tapi minusnya tidak sampai 2 digit tidak, malah nggak sampai 5% pada saat itu ya. Terus kita recovery-nya juga cepat naik karena memang pertanian, perkebunan ini kan tidak terlampau lama ya drastis. Banyak kan industri ini yang kena pandemi COVID ini kan karena memang barangnya nggak bisa ekspor, permintaan juga nggak ada seperti itu ya. Kita ada juga industri tapi kebanyakan kita perkebunan. Jadi memang seperti tadi Mas Rizal bilang kita ini perkebunan kelapa sawit memang Masih terbesar. jadi andalan. Iya, karena memang secara di Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini penghasil CPO kedua terbesar setelah Sepulau Kalimantan ya. Sepulau kan, Kalimantan ya, bukan Kalimantan per provinsi ya. Sepulau Kalimantan. Jadi memang kita itu yang membuat kita baik. Tambah juga karet Karet ya. terus juga di sana coklat kakao ya. Coklat kakao. Terus kopi. Kopi di juga sana, masih? Iya. Apalagi kopi kan memang permintaan di luar banyak dan sekarang setelah COVID ini kopinya meningkat lagi. Meningkat permintaan untuk ekspor keluar. Jadi itu yang menyebabkan kita pertumbuhannya bagus. Ditambah juga UMKM di kita ini sekarang lagi tumbuh-tumbuhnya. UMKM. Ya, sebelum COVID juga sudah ada, tapi menurut saya ada hikmah baiknya juga COVID. Bukan artinya kita menginginkan ada COVID, tidak ya. Tapi dengan COVID ini kan kita dipaksa ini untuk menggunakan digital. UMKM kita yang tadinya biasanya dia konvensional ya dengan cara penjualan segala sesuatu. Tapi karena COVID akhirnya mau nggak mau kita harus ikutin. Sementara negara lain dari luar. Jadi kita dari pemerintah juga mendorong UMKM kita ini UMKM yang memakai online untuk pemasaran dan segala sesuatu. Udah go digital UMKM Iya. Tambah juga COVID kemarin itu kan banyak orang tidak bisa berlibur ke luar negeri. Terus juga tidak ada ke mall-mall. Yang biasanya dulu kebiasaannya kan Sabtu Minggu mall yang penuh, rame kan. Terus ke luar negeri kita Medan itu dekat dengan Pineng, Kuala Lumpur, Singapura. Dibanding ke Jakarta tuh tiket lebih murah sana. Tapi karena kemarin nggak bisa ke luar negeri, akhirnya
berkutar-kutar di daerah dan nyari ini wisata alam. Sementara Sumatera Utara kita banyak wisata alam. Sebelumnya juga kabupaten kota banyak kita dorong untuk membuat desa-desa wisata. Desa wisata, Jadi dengan COVID ini banyak peluang yang baik untuk jadikan wisata di desa-desa itu, ditambah UMKM-nya kita hidupkan. Jadi ini salah satu juga ke depan saya yakin untuk pertumbuhan ini dengan kita benar-benar kerjakan akan lebih baik lagi. Tadi sebelum ke UMKM, ada tantangan dari CPO ini, kabarnya daya serap tenaga kerjanya sudah mulai menurun, Bang. Nah ini kan sudah menurun di industri dan kemudian juga pengolahan dari itu kan belum, masih banyak mungkin ekspor bahan mentah. Ada upaya di situ? Ya kok sekarang ini kita pemerintah pusat juga Bapak Presiden kemarin turun Sumatera Utara ke pusat penelitian kelapa sawit yang ada punya negara ya. Lagi memang mendorong bagaimana untuk membuat refinery mini. Untuk membuat minyak CPO menjadi minyak goreng karena selama ini kan CPO itu yang banyak diekspor mentah ya. Kita harapkan ini yang menjadi juga salah satu bisa menyerap tenaga kerja dan juga bisa menjadikan pasaran minyak goreng itu harganya bisa menjadi dapat harga standar yang ditentukan pemerintah dengan kualitas juga yang baik, yang sehat untuk masyarakat. Jadi kemarin pabrik mini ini investasi kecil, mungkin nanti ini kita dorong, pemerintah juga mengharapkan menjadi koperasi-koperasi itu bisa mempunyai refinery untuk pembuatan minyak goreng. Sudah ada pilot project? Sudah ada dibuat mesin kapasitas 5 ton. 5 ton. Itu, yang dari PPKS kemarin Pak Presiden udah lihat hasil minyaknya juga bagus. Pak Presiden langsung turun ke sana ya? Iya. Jadi memang pilot project di daerah mana itu, Bang? Nanti akan menyebar beberapa titik karena kan kita banyak wilayah ya. Artinya kan industrinya mulai nambah ini, tidak hanya CPO, nanti masyarakat, kelompok masyarakat dengan koperasi bisa mempunyai juga refinery. Dan pasarnya juga kita harapkan nggak keluar juga. Ada pasar-pasar lokal untuk harga ini supaya tidak melonjak, tapi stok tetap ada. Jadi memang untuk menjaga harga itu di situ. Iya. Jadi bentuknya nanti udah dalam kemasan atau? Dalam kemasan pasti. Udah dalam kemasan untuk retail ya? Tetap ada juga yang selama ini kan ada juga yang curah ya. Curah itu kan dalam kapasitas yang besar untuk ke desa-desa. Gitu. Nah untuk menopang industri ini, misalnya mengefisienkan operasional misalnya di industri pertanian, kemudian CPO itu, ini terkait juga kan perlu kita adanya memperkuat konektivitas, Bang, ya kan, konektivitas antara pelabuhan, bandara, misalnya angkutan ini supaya lebih efisien. Apa solusi dari pemerintah Sumut ini, Pemprov Sumut untuk konektivitas ini? Ya pasti kan jalur-jalur transportasi, terutama transportasi darat. Darat ini kan sekarang juga dari PT Kereta Api juga udah buka jalur-jalur kereta sampai dengan ke Kuala Tanjung. Itu khusus barang, khusus kereta. Barang, khusus CPO. Ada CPO juga, mulai dari, tapi memang belum semua perusahaan-perusahaan dari pabrik menggunakan itu, masih juga angkutan darat. Terus kedua juga di Sumatera kan sekarang jalur lintas jalan tol Sumatera itu kan nyambung semuanya, dan kita di Sumatera Utara sudah dapat berapa ruas tol sampai nanti bisa nyambung ke Riau kita harapkan, karena kan CPO ini untuk pelabuhan ekspornya kan di Sumatera ada 2 aja, Belawan dan Dumai. Belawan dan Dumai. Ya, jadi Belawan lokasi di Medan. Di Medan. Ya. Tapi nanti Kuala Tanjung juga salah satu pelabuhan besar yang nanti menjadikan hubnya wilayah Indonesia Barat. Kuala Tanjung ini kan sudah dibangun tapi belum selesai semuanya ya. Artinya pembebasan lahannya belum. Tapi nanti ke depan kalau itu sudah buka, Sumatera Utara, Sumatera dan Sumatera Utara ya salah satu memang tujuan pemerintah pusat penopang ekonomi untuk nasional juga, menjadi lebih besar nanti untuk wilayah baratnya. Wilayah baratnya ya. Nah untuk tol ini gimana,
apa ada kendala di realisasinya atau perlu percepatan seperti apa kira-kira? Perlu percepatan memang, itu yang kita harapkan. Seperti saya sampaikan tadi, sekarang ini yang kita tahu program dari pemerintah tol itu ada beberapa tahap. Yang tahun ini sedang dikerjakan itu lanjutan dari Tebing sampai dengan ke Kuala Tanjung dan juga sampai dengan Siantar. Tapi kita berharap Asahan itu kemarin disampaikan tahap ketiga sampai dengan ke Dumai. Kita berharap tidak sampai tahun 2024, tahun depan bisa mulai lagi. Tapi ya inilah kita tetap berupaya untuk komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, Pak Presiden, supaya ini tetap berlanjut. Karena ini kan jalur transportasi untuk itu. Itu kalau untuk daratnya itu yang kita harapkan, jalan tol jalur kereta sih udah. Dan juga Kek Semangke ini kan kawasan ekonomi khusus Semangke. Ini kan belum juga secara full. Kenapa? Karena memang harga gasnya tinggi di sana, harga jual gasnya. Jadi industri itu belum mau buka di sana. Ini juga yang kita harapkan juga nantinya. Kalau sekarang nih gas kita kan masih dari Aceh. Pasokan dari Aceh. Kalau bisa nanti memang itu mungkin yang menjadi mahal ya. Iya, kalau bisa nanti Kuala Tanjung dibuka, kita harapkan di situ juga gas itu tidak perlu pengiriman dari Aceh, pasti harganya lebih murah dan kawasan ekonomi khusus itu makin banyak pabrik dan ini juga menyerap tenaga kerja dan juga lebih memurahkan kan transportasi karena dekat juga ke pelabuhan. Apa sih Bang Ijek kalau multiplier effect dengan konektivitas itu benar-benar efektif bisa terrealisasi? Kemudian juga pastinya kan biaya transport lebih murah ya. Biaya transport terus logistik juga, ya lebih murah. Dengan itu kan lebih banyak pasti investor akan masuk nantinya kan untuk investor berinvestasi. Akan lebih tertarik lagi ya. Dan kita yang seperti kita sampaikan, kita berharap tidak hanya CPO-nya aja sampai ke produksi hilirnya, tapi juga yang lain kan kita ada karet, ada kakao, kopi dan juga komoditi pertanian lainnya ya, sayur-sayuran dari dataran tinggi kita kan juga banyak. Ada punya ya. Kalau bisa nanti udah kemasan jadi sampai packingnya udah. Artinya kalaupun ekspornya ekspor jadi itu. Oke, jadi sektor pertanian kemudian CPO tadi masih jadi andalan dong untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Di samping pariwisata ya, nah, pariwisata seperti Danau Toba itu kan menjadi super prioritas wisata yang dicanangkan Bapak Presiden dari 5 super prioritas, salah satunya di Sumatera Utara itu Toba. Dan juga ada pariwisata lain yang sudah terkenal dan sudah dikenal internasional seperti Nias, seperti ada Tangkahan, Bukit Lawang, dan juga di samping tadi ya wisata-wisata yang sudah dikenal di sekitarnya kan banyak desa-desa kabupaten kota itu yang kita dorong menjadi desa-desa wisata juga supaya ini menjadi magnet orang datang. UMKM yang kita latih dan UMKM ini sekarang kita juga melatih tidak hanya sebatas lokal, kita mau mereka sampai UMKM bisa ekspor. Bisa sekarang ekspor, sudah ada beberapa yang ekspor. Menembus market global. Iya. Oke. Sebelum ke UKM lagi nih, ada PR mungkin dilihat kemarin dari BI misalnya menyampaikan tantangan untuk Sumatera Utara ini agar efisiensi dalam investasi skornya itu masih rendah dibanding di Jawa, katanya 5-67% tuh Bang. Itu dari 2000 terakhir penilaian sampai 2018. Kemudian indeks kemudahan berinvestasi juga nomor 28 dari 34 provinsi. Apakah angka-angka itu sudah berubah ataukah masih seperti itu atau gimana Bang? Ya kan di kita di kabupaten kota punya pelayanan satu atap ya untuk perizinan dan segala sesuatunya. Dan sekarang perizinan itu kan juga sudah sedikit untuk tatap muka langsung dengan OSS ini dengan cara online ini lebih mudah. Tapi memang ada daerah-daerah kabupaten tertentu memang jangkauan dari perangkatnya itu belum semuanya dapat. Tapi kita optimis ini bisa akan ada semakin baik ke depan ya. Karena juga semuanya kabupaten kota kepala daerah juga menginginkan pertumbuhan ekonominya baik. Pastikan harus kita
juga sejalan dengan pelayanan yang baik untuk perizinan terutama supaya orang berinvestasi juga lebih mudah, murah dan nyaman harusnya di sana ya. Iya. Itu kita yakin itu ke depan akan lebih baik. Jadi pembenahan di Ya, internal perbaikan itu tetap, pelayanan terus benar. dilakukan ya dengan digital juga ya Bang. Ya karena kita Sumatera Utara ini kan 33 ya kabupaten 32 kota. banyak juga betul. Kita termasuk urutan kabupaten kota terbanyak ketiga atau keempat ya di antara provinsi yang ada. Di Ya. Indonesia ya. Iya, se-Indonesia kalau salah 3 ya. Nah oke, soal tadi menyinggung soal ekonomi alternatif selain tadi dari ya CPO atau karet dan yang bahan mentah. Nah ekonomi alternatifnya adalah pariwisata dan UMKM berarti. Iya. Ya. Nah ini seberapa banyak nih UKM yang sudah on digital di sana dan ada kerjasama kolaborasi dengan marketplace. Kalau misalnya dengan apa tadi abang bilang biar ekspor nih, berarti sudah ada yang digandeng dong untuk. Udah. Marketplace yang ada secara nasional dan lokal juga sudah ada membuat marketplace untuk masuknya UMKM itu dagangnya bisa di lokal juga ya. Terus juga kalau untuk UMKM kita sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi memang sekarang ini kita pelatihan itu yang penting. Bagaimana kemasan itu baik, Betul. produksi itu lebih menarik dan higienis ya, apalagi untuk mencapai pasar internasional. Ini yang memang kita lagi sekarang membuat pelatihan-pelatihan dengan kita provinsi kan lebih jangkauannya ke bawah itu kabupaten kota. Betul. Jadi kabupaten kota juga kita harapkan para kepala daerahnya juga berinovasi terus dan kreatif untuk para dinas-dinas ya untuk mengelola ini. Karena memang saat ini ya Indonesia dari data juga yang ada UMKM ini salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kita ya. Terus juga pertanian satu lagi Mas Rizal, pertanian kita kan ini masalah pupuk. Pupuk ini kan juga sedikit sekarang distribusinya agak terganggu ya kita Sumatera Utara termasuk kelangkaan pupuk. Oh terganggu. Jadi pupuknya saya dengar sih ada di pusat tapi mungkin distribusinya yang belum ya. Nah, jadi kita juga sekarang lagi mencoba bagaimana menggunakan pupuk bukan organik, bukan kimia ya, organik. Nah, ini yang kita juga bisa upayakan, masyarakat tuh ya komunitas yang karena buat. Kan baik itu dari kotoran ternak, baik juga sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk fermentasi dengan bakterinya ya. Itu juga yang lagi kita dorong saat ini untuk menuju pupuk organik supaya bisa mandiri juga bisa para mandiri petani. para petaninya ya. Ya. Dan dengan harga mungkin yang paling murah juga mungkin. Murah harganya. Yang penting juga lagi sekarang ini kita lagi memikirkan konsep bagaimana petani kita ini bisa dia meningkat juga secara ekonomi mereka ya, karena kan selama ini harga-harga pertanian kita ya pemerintah jangkauannya tidak terlampau bisa dalam untuk mengontrol pasar. Ini ya kebanyakan pengusaha langsung di situ. Kita harapkan ini dengan dorongan kita BUMD kita bisa merambah ke itu. Kita baru aja ini akan membuka penggilingan gabah padi dari BUMD ya yang mengelola itu. Kita harapkan nanti di tiap kabupaten kota atau? Iya, ini yang kita sudah ada kan ada resi gudang yang dari kementerian yang selama ini di sana belum aktif. Sekarang ini BUMD kita satu udah dibuka dengan memasang mesin-mesin untuk penggilingan gabah menjadi padi. Kita harapkan ini juga harga pembelian mereka lebih tinggi daripada yang lain supaya petani itu kan bisa mendapatkan lebih tambahannya ya. Dan produksi beras ini kan yang dibutuhkan dan kita berharap terus swasembada untuk pangan ini bisa terutama padi. Padi ya. Ya. Berapa persen kalau komposisi petani padi di sana dibanding dengan petani-petani sektor lain? Kita yang paling besar itu Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedage ya untuk sawah karena memang sudah ada, tapi ada beberapa daerah lain yang mau dibuka percetakan sawah baru, tapi irigasi yang sudah ada itu daerah Serdang Bedage, Deli Serdang, dan juga produksi rendemen padinya bagus sih di sana. Oke, kembali soal UKM tadi Bang Ijek, berapa banyak sekarang UKM yang sudah melakukan ekspor? Yang ekspor
Kemarin data terakhir yang saya lebih kurang saat ini yang sudah ekspor, kalau saya nggak salah hampir 20-an. Yang 20. ya, UMKM. 20 UMKM. Yang kemarin pada saat yang baru ya kemarin yang kita baru. dengan Tambahan itu Exim, ya. dengan Exim kemarin memberikan izin untuk UMKM yang akan Yang ekspor. ekspor. Nah, dari beberapa daerah. Gitu. Andalannya produk apa tuh, Pak? Macam-macam kemarin ada daun kelor, Daun kelor ya. dijadikan bubuk ya, terus ada juga makanan, Makanan olahan ya. iya, ya yang seperti Kopi itu. mungkin ya, Kopi udah pasti, udah itu pasti kopi itu kopi. banyak kalau kita. Oh iya, kopi itu ya. Salah satu andalannya itu. Iya kopi banyak. Saya suka kita. kopi Mandailing tuh. Iya Mandailing, Sidikalang, Sidi Kalang, nah iya betul. terus juga banyak kalau kopi banyak di sana. Kopi banyak. Teh juga ada tapi teh masih PTP ya, di sana PTPN. Oh, masih PTPN ya, bukan Ada kebun teh di sana ya. Iya, iya, iya. Nah kalau wisata tadi, kan ini juga perlu menarik kunjungan nih. Sejauh mana nih program di pariwisata nih, Bang Ijen? Ya sekarang kan memang wisatawan mancanegara asing ini kan belum banyak Ya. masuk ke Sumatera Utara ya. Iya, iya. Jadi masih kita mengandalkan wisatawan lokal nasional. Nah, ini kita lihat sih sekarang ini sudah bisa bilang recovery lah ya dibandingkan pada saat COVID karena Sabtu Minggu ramai. Jadi satu lagi membuat kita supaya ini ramai dengan event-event. Event di tempat-tempat pariwisata. Kita juga sekarang mendorong bagaimana event-event olahraga itu hadir di tempat wisata. Jadi kayak Saya ingat jadi Pak Sandiaga Uno tuh akan buat apa itu? Formula apa? H2O Di Danau itu Toba ya. ya. Dan kita juga lagi mengejar untuk mendapatkan kejuaraan dunia rally di Danau Toba. Tahun ini September nanti Asia Pasifik. Kejuaraan rally dunia. Mobil. Nantinya mobil dunia. ya. Target kita tahun depan bisa dapat event kalender dunia dan ini udah ada komunikasi dengan FIA Motorsport yang internasional. Tapi sekarang kita diberikan APRC 2 Asia Pacific Rally. Asia Pasifik Rally. Dan nanti observer yang akan lihat, mudah-mudahan nanti kita lolos untuk tahun depan. Itu yang medannya di tanah-tanah itu ya? Perkebunan ya? Sekitar di atas Danau Toba itu kan banyak HTI. Oh betul, betul. Di sana kita ini ya, jadi pariwisatanya juga bisa dapat. Betul, betul. Kemarin kita juga daerah Bukit Lawang, kita bikin eventnya Jungle Trail Run, itu lari di hutan. Karena di sana kan hutannya hutan Taman Nasional Leuser, itu kan paru-paru dunia termasuk setelah Amazon ya. Jadi di sana bagus, ramai. Dan kemarin juga ada observer yang kita undang tahun depan mudah-mudahan jadi kejuaraan Asia itu. Juga ada beberapa, jadi kita bikin ciri-ciri khasnya aja daerah. Kayak Asahan itu pernah kejuaraan dunia arung jeram. Arung jeram. Nah, di sana karena airnya bagus. Nias itu kan surfing, pernah juga kejuaraan dunia dan kemarin baru kan dibikin juga Pak Menteri lagi. Iya. Nah, jadi kalau Sumatera Utara ada beberapa tempat wisata memang bisa digandeng dengan event sportnya. Sport tourism itu ya jadinya. Ya. Kalau wisata-wisata memang sport tourism ini yang lebih pas sih. Jadi kita wisata kalau hanya jual wisatanya aja tidak ada magnet eventnya. Tidak ada magnet, betul. Jadi kalau ada magnet event kan promosinya dapat, iya. orang juga datang karena event itu dan akhirnya dia kenal. Apalagi kejuaraan-kejuaraan dunia, media pasti kan akan datang, akan mempublish kita semua. Tapi itu yang untuk tahun ini yang Asia Pasifik itu ya, level Asia Pasifik. Dan juga nanti udah luar biasa itu. Yang Formula Boot itu tahun ini juga itu. Tahun ini juga ya. Bulan November kalau saya nggak salah itu. akhir tahun. Iya, di Danau Toba. Itu kan multiplier efeknya buat Iya, pasti. UMKM mungkin ya Bang ini. Promosi daerah, wisata, semuanya dapat di situ. Hotel, restoran mungkin nanti Pasti, biasanya kalau udah ada event itu penuh. penuh ya. Jadi mungkin nanti Pemprov akan menyiapkan setiap tahun event rutin yang level Pasifik, dunia atau lokal ya mungkin dengan itu caranya. Iya, Pemprov kita bantu itu memang kalau kejuaraan dunia tidak hanya pemerintah provinsi ya, mesti pemerintah pusat juga ikut. Berkolaborasi mungkinnya di situ ya. Nah, yang speedboat itu
kolaborasi mungkin nanti Pemprov ada perannya apa? Yang itu dari Pak Menteri Pariwisata, Pak Luhut kemarin juga menghubungi kami menyampaikan akan event itu. Tapi di siap tahun itu ini. panitia di Sekarang sana. lagi disiapkan, jadi kabupaten yang memang menjadi tuan rumah itu lagi disiapkan segala sesuatu. Kalau hotel-hotel memang sudah ada, tapi kan kita sekarang Ya juga kapasitasnya, kelasnya sama nanti kelasnya Bang kan harus pada bintangnya, kecewa datang mereka. mesti ada bintang 5 ya, yang lagi persiapan. Mungkin tahun depan lebih siap lagi kita. Ya, lagi Karena jalan tol juga tahun depan kan selesai sampai Siantar. sampai sini. Hmm. Oke Bang, mungkin pertanyaan yang selanjutnya, tantangan terberat apa nih kira-kira si Sumatera Utara ini untuk masuk menjadi daerah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi dari Ya, aspek ekonomi? kita mesti siapkan SDM ya. SDM yang Masyarakat masih ini penting. Kenapa? Kita sekarang mempersiapkan segala sesuatunya supaya investasi masuk, supaya daerah ini berkembang. Tapi kita juga harus siapkan SDM masyarakat kita. Kenapa? Jangan nanti pada waktunya semuanya sudah datang, masyarakat kita tidak siap untuk dia bisa mengelola potensi daerah dia. Iya, betul. Jangan sampai dia hanya jadi pekerja saja. Kita Bahkan harapkan- penonton malah ya. Iya, kita Iya, harapkan dia harus jadi juga pemilik di situ, karena daerah itu banyak potensi, dia harus paham, tahu dan bisa mengelolanya dengan baik Betul. agar bisa bersaing. Jadi kita memang juga pendidikan ini penting. Dan samping juga dengan pandemi COVID kemarin kita lihat ternyata penyebaran rumah sakit tipe B kita hanya banyak di kota provinsi yaitu Medan. di Medan Ini juga penyebaran pelayanan kesehatan ini penting, terutama rumah sakit besar ya, supaya tidak semuanya numpuk di Medan karena jalannya kan cukup panjang di kabupaten kota itu ada yang jauh-jauh. iya. Dan tenaga kesehatan kita yang kurang ternyata Masih kurang. ini juga menjadi perhatian kita, pendidikan kesehatan ini. Jadi mungkin harus diperbanyak nih sekolah-sekolah atau peningkatan Ya, pendidikan. SMK. SMK-nya ya SMK harusnya. kita lagi mendorong SMK, daerah-daerah wisata, SMK pariwisata, SMK daerah pariwisata. industri, SMK teknik, segala sesuatunya. Kesehatan mungkin Iya, ya juga ya. Hmm. Oke, jadi selain SDM apa Bang kira-kira persoalan paling? Ya, infrastruktur ya. Infrastruktur Nah, tetap itu penting juga infrastruktur kita. Mungkin jalan-jalan di kabupaten kota di level itu Iya, masih harus yang memang yang jalur-jalur transportasi untuk penopang ekonomi ini yang lebih diutamakan karena kan jalanan kita cukup panjang ya, tapi anggaran kita terbatas. Ini juga yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. benar Bang. Oke. Nah Bang, ini kita ke pertanyaan yang santai nih. Kita tahu Bang Ijek ini selain gubernur juga sebagai ketua DPD Partai Golkar. Kemudian ketua, mohon dikoreksi kalau salah, ketua umum IMI provinsi ya? Udah enggak. Oh udah yang enggak. lalu, Oh, sekarang udah itu. periodenya udah Oh enggak. udah ya. Aduh, berarti saya kurang update nih. Hobinya masih, ketuanya Ketuanya enggak. masih ya. Nah ini pertanyaan ringan-ringan aja nih. Heeh. Bang Ijek, pilih mana sebagai wagub apa ketua DPD Golkar? Nah. Ketua DPD ada. Oh ketua DPD nih? Kalau bisa dua-duanya harus. Oh, Karena kalau dua-duanya. politik ini Harus harus pilih satu nih, pemerintah. Bang. Kalau pilih satu, kalau hanya wakil mendingan ketua aja dah. Oh berarti targetnya gubernur dong ya? Ya belum tahu nanti kita lihat. Pilih jadi pengusaha atau pejabat? Nah, ini beratnya nih. Dua-duanya udah saya rasain. Oh dua-duanya udah selesai. Pengusaha udah, pejabat udah. Iya. Asal jangan dua-duanya diambil, ini nggak boleh. Oh, Salah satu mesti ya. harus salah satu. Salah satu. Pejabat, saya pilih pejabat. Kenapa? Niatnya kalau jadi pejabat bisa membantu orang lebih banyak. Kalau pengusaha nggak sebanyak pejabat. Dengan kebijakan, tapi yang benar ya. Dengan kebijakan baik ya. Oke sip. Pilih keluarga atau karir? Keluarga lah, Keluarga ya. Sepatu kulit atau sneakers? Suka. sneaker. Oh sneaker ya? Sneaker bisa kemana-mana, bisa Iya, resmi, betul. bisa santai. Betul betul. Kaos apa kemeja? Kaos aja dah. Kaos juga ya. Formal kali. Makan di rumah atau di luar? Rumah lah, sehat. Oh di rumah saya. Kumpul keluarga lagi. Masakan istri ya? Iya. Apa bukan takut istri? Jangan, kalau itu nggak bisa jadi ketua DPD kita. Iya. Nah berkebun atau balapan? Balapan. Oh balapan sebenarnya jadi hobinya ya. Ya, itu udah dari dulu, itu susah. Orang tua aja susah ngelarang ini. Oke. Nah mungkin terakhir nih 3 kata
dari Bang Ijek 3 kata Ah, untuk pembangunan Sumatera Utara. Apa nih? 3 kata. Ya yang sering ada di pikiran mungkin apa? Maksudnya gimana 3 kata untuk pembangunan? Untuk pesan untuk masyarakat Sumatera Utara misalnya atau Oke. 3 kata ya. Nggak boleh lebih. nggak boleh ya. Ini tantangan challenge, ini challenge. Oke. Pada masyarakat Sumatera Utara untuk pembangunan, untuk bukan hanya pembangunan fisik ya, tapi pembangunan SDM segala sesuatunya harus mampu, tidak gampang menyerah, dan harus jaga kebersamaan. Oke, tadi itu 3 kata terakhir, mampu, jangan mudah menyerah, dan tetap Jaga kebersamaan. jaga kebersamaan. Baik, terima kasih Terima Bang kasih. Ijek Sama-sama, Bang Rijal. atas obrolan santai Iya, kita terima pada kasih. malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, Akurat makasih, Bang. Toko. Semoga sehat selalu, Amin, amin. sukses selalu untuk Bang Amin. Ijek, dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kawan Akurat, demikian tadi obrolan kita bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bang Ijek. Semoga memberikan manfaat buat kita semua dan selalu kita menjaga kesehatan agar kita selalu bisa terus tumbuh menjadi manusia yang sehat. Dan sampai jumpa di acara Akurat Talk berikutnya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Aduh, Rijal. terima kasih banyak. Sehat. Iya. Jumpa lagi.